kalian bisa mendapatkan harga yang sesuai yang kalian inginkan juga, seperti itu. Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing metode yang sederhana bagi teman-teman semua yang ingin memiliki rumah. Kita sering mendengar bahwa membeli rumah atau memiliki rumah adalah satu perencanaan atau pekerjaan yang rumit atau juga panjang, butuh komitmen panjang ya, sehingga kita sering merasa membeli rumah itu adalah satu pekerjaan yang berat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyederhanakan itu semua ke dalam sebuah roadmap, sebuah guidance buat teman-teman The Martians semua yang ingin segera memiliki rumah dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, saya akan bagikan ada 9 tahap yang harus kalian lalui untuk bisa memiliki rumah. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu adalah visualisasi. Nah, kalian harus bisa membayangkan seperti apa rumah yang akan kalian miliki. Mulai dari tampak depannya, mulai dari kita mulai masuk ke dalam ruang depannya, ruang tamunya seperti apa, kamar tidur utamanya seperti apa yang kalian inginkan. Itu semua hal-hal utama yang harus kalian harus pikirkan ya, visualisasikan. Terus kemudian selain itu juga dapurnya seperti apa, kemudian kamar tidur yang kedua seperti apa, kamar mandinya seperti apa ya. Kemudian tentu saja tidak hanya cukup dipikirkan, itu semua harus dituangkan ke dalam gambar-gambar ya, yang kalian harus gambarkan sendiri ya. Termasuk kalian juga bisa melihat bantuan ya. Kita saat ini di era digital ini begitu mudah menemukan desain-desain rumah secara online, sehingga kita bisa mencarikan banyak referensi ya yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, dan tentu saja kita tuangkan apa yang sudah pernah kita visualisasikan ke dalam lembaran-lembaran visualisasi yang harus kita kerjakan. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tentukan spesifikasinya. Setelah kita melakukan visualisasi dengan tepat, kita mulai tentukan spesifikasi apa yang kita inginkan, mulai dari tema desain apa yang kita inginkan dari rumah kita, kemudian berada di lokasi mana, kemudian luas tanah dan luas bangunannya berapa lantai, berapa lebarnya dan berapa panjang ke dalamnya, dan tentu saja juga kita harus tentukan lagi masing-masing desain layout dari ruangan yang ada di dalam rumah kita. Nah, kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu, sehingga kita juga mulai makin semangat untuk masuk ke tahap berikutnya. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tentang persiapan finansial. Kita harus melakukan review terhadap keuangan yang kita miliki saat ini. Berapa besar sih penghasilan yang kita buat setiap bulannya, kemudian berapa harga rumah yang kita inginkan. Nah, dari situ kita mulai melakukan perhitungan, kalkulasi berapa besar yang harus kita tambah dari jumlah penghasilan yang kita miliki sekarang, dan termasuk berapa besar kapasitas kredit yang harus kita mulai create dari sekarang ya. Jadi itu semua merupakan pekerjaan inti yang harus kita lakukan dalam melakukan pembelian rumah. Oke, kita masuk lagi ke tahap yang nomor 4, yaitu adalah menemukan rumah impian kita. Nah, kita harus melakukan riset mulai dari pencarian secara online. Ya, saat ini begitu mudah informasi tentang rumah kita bisa dapatkan di mana saja. Salah satunya melalui internet. Nah, kita mulai masuk ke dalam marketplace seperti Rumah 123, Lamudi, OLX dan lainnya. Kita juga bisa melakukan survei dari lokasi-lokasi yang kita inginkan. Misalnya kalau kita mau memiliki rumah yang ada di Serpong, ya kita bisa mulai keliling ke daerah Serpong. Begitu juga sebaliknya jika kita ingin di Depok dan atau Bekasi dan lain sebagainya.
Tentu saja dalam mencari rumah itu kalian juga harus perhatikan lokasi dengan akses transportasi yang ada. Selain itu juga pastikan lokasi-lokasi yang kalian inginkan itu dekat dengan lokasi-lokasi pusat pendidikan, lokasi pusat perbelanjaan, termasuk juga dengan pusat kesehatan dan lainnya. Kemudian kita masuk ke tahap yang nomor 5, yaitu mempelajari kondisi market dari rumah yang akan kita beli. Nah, kita mulai mengumpulkan ya dari hasil-hasil survei tersebut, spesifikasi dengan harganya. Dari situ kita akan mengetahui rumah-rumah mana saja yang harganya lebih kompetitif sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Kemudian juga selain itu kita juga bisa mempelajari track record developer sehingga kita bisa menentukan kita lebih tepat membeli dari developer yang mana. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Kita masuk ke tahap yang nomor 6, yaitu persiapan dana. Nah, ini kelanjutan dari tahap ketiga yang tadi kita kerjakan. Ya, setelah kita mengetahui kondisi finansial kita tahu target harga rumahnya itu ya, maka kita akan mengetahui jumlah yang harus kita persiapkan. Nah, inilah tugas kita, bagaimana kita bisa mendapatkan dana tersebut, uang DP tersebut ya, uang termasuk juga uang untuk mencicilnya nanti ya. Berapa besar kapasitas diri kita harus kita tingkatkan sehingga kita bisa mendapatkan peningkatan penghasilan, dan juga termasuk mungkin bagi kalian yang mendapatkan akses pinjaman selain dari lembaga keuangan atau bank, misalnya dari keluarga atau dari relasi lainnya seperti itu. Nah, itulah yang harus dimulai direncanakan dan dikerjakan karena ini yang merupakan paling penting juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang nomor 7, yaitu melakukan survei rumah. Nah, melakukan survei rumah ini juga harus dilakukan secara rajin ya. Jadi harus kita lakukan, nggak mungkin cuma 1-2, tapi semakin banyak yang kita lakukan, rumah yang kita survei, yang kita lihat satu persatu, mulai dari kondisi rumahnya secara fisik seperti bangunan, dan kemudian juga mungkin kalau kalian yang membeli rumah second, kalian lihat kondisi seperti listriknya atau plumbingnya ya, air-air itu ya, plafonnya, terus kemudian juga bagaimana juga kalian merasa apakah nyaman berada di rumah tersebut. Itu semua hal-hal yang harus dikerjakan ya. Mungkin juga ada baiknya seperti saya pernah sampaikan di video saya yang lain ya, kalian juga bisa lihat kalau dalam kondisi hujan seperti apa lingkungannya ya. Kemudian ada baiknya juga kalian pastikan juga lingkungannya itu aman dan nyaman ya. Kita bisa lihat dari tetangga-tetangga kita seperti apa. Nah, kita lanjut ke tahap yang nomor 8, yaitu kita saatnya melakukan penawaran. Kita sudah mencari begitu banyak rumah ya, kita sudah cek harganya masing-masing, kemudian kita juga sudah melakukan survei ya. Saatnya setelah menemukan rumah yang tepat, kita saatnya melakukan penawaran ya. Tentu saja menawar ini juga kita harus melihat kondisi dari penjual rumahnya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi dari penjual rumah? Dan pastikan juga, saran dari saya, kalian bisa mulai dari penawaran sedikit di bawah harga yang kalian targetkan, supaya kalian bisa mendapatkan harga yang sesuai yang kalian inginkan juga, seperti itu. Nah, kemudian juga selain itu kita juga mulai mempersiapkan dokumen-dokumen pribadi yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli, termasuk dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan KPR ya. Nah, setelah itu semua siap ya, tentu saja kita akan langsung melakukan proses jual beli
Dan tentu saja dalam proses jual beli itu juga kita harus mempersiapkan uang tanda jadi, dan biasanya dalam proses melakukan KPR itu juga kita melakukan penandatanganan PPJB ya, perjanjian pengikatan jual beli, sehingga rumah yang kita inginkan itu tidak ditawarkan ke pihak lain. Atau jika kalian membeli rumah melalui developer, biasanya kalian perlu mengisi surat pesanan dan lainnya, sehingga unit atau rumah yang kita inginkan itu tidak ditawarkan ke pihak lain atau konsumen lainnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke tahap yang ke-9, tahap yang terakhir, yaitu deal transaksi. Selamat bagi kalian yang sudah melakukan proses ini begitu panjang ya, tapi dengan guidance ini tentu akan menjadi lebih ringkas ya. Nah, kalian setelah melalui semua ini, dan selamat sekali lagi kalian sudah memiliki rumah baru, dan congratulations ya sekali lagi ya. Kamu sudah menjadi diri yang berbeda ya, karena sudah melalui tahapan kehidupan yang berbedaan, naik level ya. Jadi sekali lagi selamat, dan tentu saja jangan lupa ini bukan puncak dari kehidupan Anda, tapi merupakan awal dari hidup yang baru ya. Nah, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa bermanfaat, bisa share, dan jangan lupa like ya, dan subscribe, aktifkan juga notifikasinya. Nah, bagi teman-teman The Martians yang ingin juga mendapat kelanjutan untuk diskusi, untuk supaya bisa beli rumah, tidak salah dalam melakukan pembelian rumah, kalian bisa join di Tribe The Martians Community. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Martians Community, your next home starts here.